Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini. Ini buat tayang di tanggal 4 Februari 2023 ya. Ini mungkin akan tayang di hari Sabtu ya teman-teman ya. Mas T ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Untuk yang terus menyimak video-video terbaru dari Mas Tulus, terima kasih banyak. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Halo, nama saya Big Tulus. Jangan lupa di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, please pencet tombol like sekarang ya. Kemudian di share ke media sosial yang kalian punya. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dari dalam sampai luar negeri semuanya saja. Mas Tulus harap di kesempatan Sabtu hari ini syutingnya di hari apa ya? Oh deh, pokoknya ada dah. Di hari ini, hari weekend, sambil ngumpul bersama keluarga. Jenengan ngumpul-ngumpul liburan, kalau saya harus kerja ya. Gak apa-apa, harus semangat biar berasnya ada isinya. Pokoknya Mas Tulus doakan yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, hutangnya cepat Allah lunaskan dengan caranya ya, amin. Selalu semangat, jangan lupa teman-teman. Aku mau sedikit klarifikasi. Jadi gini, di video yang judulnya apa ya, yang aku sempat ngeluarin air mata karena memang lagi melankolis, aku bilang setiap bangun tidur yang aku pikirkan tuh beras itu berasnya jangan sampai habis. Gini teman-teman, bukan berarti Mas Tulus nggak punya beras loh ya. Itu tuh cuma hanya istilah. Sorry, itu hanya istilah saya mengatakan kalau ya saya sendiri sudah nggak punya apa-apa di rumah, tapi bukan berarti nggak ada sama sekali berasnya ya. Jadi banyak teman-teman yang nyawer ngomongnya buat tambahan beli beras ya Mas. Ya alhamdulillah saya sangat terima. Tetapi maksud pengucapan saya di video yang waktu itu sebetulnya kayak, ya ketika saya bangun tuh saya bisa, intinya begini, ketika saya bangun saya berpikir apa yang saya butuhkan ini jangan sampai berkurang gitu loh, selalu Allah cukupkan. Kurang lebih istilahnya seperti itu. Yes, pada waktu Mas Tulus buat video itu memang beras itu ndak banyak. Ada mungkin hanya beberapa kilo saja. Jujur kepepet aku tuh kalau kepepet nggak punya beras aku tuh berani minta teman-teman. Ya, Mas Tulus itu bukan tipikal orang yang malu kalau memang nggak punya beras tuh minta. Aku aja kalau misalnya nggak punya beras ya tinggal nelpon Mama Ita. Mama aku lo deket cuma di Pinang Ranti ya. Mak minta beras pasti aku berani. Jadi teman-teman, aku mau klarifikasi sedikit teman-temanku, walaupun pada waktu itu aku nangis ngomongin beras, bukan berarti aku nggak punya beras. Ada Mbak Tika, ada Mbak Yanti, kalau aku nggak punya beras pasti aku minta sama mereka. Tetapi maksud dari ucapan saya tadi ya, saya garis bawahi adalah kayak ya ketika saya bangun itu sedihnya karena saya udah nggak punya apa-apa gitu loh. Istilahnya jangan sampai yang saya punya seketika saya bangun itu semoga Allah cukupkan apa yang saya butuhkan. Harapannya seperti itu nggih. Matur sembah nuwun Ko Felix dan juga teman-teman yang sudah bagi-bagi saweran buat Mas Tulus, terima kasih. Tapi berkah sekali, terima kasih banyak ya. Memang stok berasnya nggak banyak, tapi bukan berarti nggak ada ya. Masih ada sih kalau buat 4 hari ke depan. Jadi sawerannya sangat manfaat ya. Berkah melimpah untuk semuanya ya. Terima kasih. Aku bersyukur alhamdulillah jenengan dapat
apa yang dari saya sampaikan, aku juga dapat berkat dari jenengan gitu loh. Jadi kita sama-sama jadi berkat untuk satu sama lain, itu luar biasa ya. Terima kasih loh ya apresiasinya. Jadi ternyata subscriberku tuh juga orang-orang yang peka sekali teman-teman. Orang-orang yang punya rasa halus luar biasa ya. Harus selalu semangat apapun kondisinya ya. Mas Tulus lagi sepi jobnya, alhamdulillah. Lagi rame, alhamdulillah. Lagi punya rezeki, alhamdulillah. Pokoknya jangan lupa katakan alhamdulillah terus-terusan. Sire. Anak itu tonggo gue jaluk tak gemplang kadang-kadang nggih. Montore larang-larang. Motor mahal-mahal dibeliin motor sama orang tuanya cerita, Mas Tulus sopo to sing anu, aku kesel ngomongin anakku ki wong tak tukone motor larang diganti gitu loh. Teman-teman kasih dong clue ke aku di mana kerennya motor dikasih pelek racing sih. Kalau bagi saya itu ndak, malah jadi polusi suara, malah dari dosa. Ganggu wong akeh ya. Subscriberku aku minta tolong kalau ada teman-teman yang punya pikiran nganggep kalau kenal pot racing keren itu, ya kalau jenengan tinggalnya hanya sendirian di kompleks sendiri atau di hutan atau apa boleh. Cuma kalau di tempat ramai jangan ya teman-teman, karena malah nandur dosa, malahan memelihara dosa, malahan bikin orang jadi jengkel. Saya lagi sakit gigi atau lagi sakit kan kita nggak tahu ya, malah jadi emosional. Tapi bukan nggak salah ya, tapi sorry, bukan mereka salah ya, mereka punya hak juga kok buat melakukan apa yang ingin mereka lakukan ya. Jangan lupa jadi positif vibe buat semuanya. Ayo semangat 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 semangat. Saat video ini tayang mungkin Mas terus lagi la gitu ya, tapi jenengan harus semangat nonton video ini ya. Oke, Mas Tulus ingatkan lagi teman-temanku, saudara-saudaraku, mumpung di hari yang baik ini, Februari itu bulan yang basah sekali buat teman-teman yang mau mulai usaha, yang mau sedekah. Itu bulan yang sangat bagus ya, bulan yang sangat fresh, bulan yang sangat dingin ketika teman-teman ingin memulai sesuatu atau memberikan sedekah. Itu bagus sekali. Bukan berarti kita ngasih sedekah diminta dibalas sama Allah, tidak, tapi balasan Tuhan terkait dengan sedekahmu itu saya yakin dan percaya akan berlipat ganda di bulan ini. Ayo, makanya perbanyak sedekah dengan membantu kegiatan baik kita, yaitu bagi-bagi nasi bok di setiap Jumat akhir bulan. Dan di Februari ini waktunya agak tipis, waktunya agak sedikit ya, sudah di kurangnya masih banyak. Kurangnya masih di 80% lagi. Jadi teman-teman ayo dibantu terus kegiatan baik kita untuk bantu ke rekening BRI yang di kolom deskripsi ya. Transfernya satu nasi bok itu minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Dan teman-teman yang minyak bidara, sementara waktu untuk Sabtu Minggu ini tidak ada pengiriman ya. Terakhir hari Jumat kemarin sudah Mas Tulus pick up semua ya. Hari Jumat sudah dia order, sudah dijalanin semua. Insya Allah atau Senin atau Selasa sudah sampai barangnya ya. Terima kasih banyak pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Sekali lagi yang sayang sama aku terima kasih, sing sayang sing care karo Mas Tulus ya tak dongake dapat sayang yang sama dari Tuhan, dapat sayang yang sama dari siapapun yang di sekitar kalian, karena kalian sudah sayang sama saya. Terima kasih yang sudah meluangkan rezekinya buat nyawer, buat ngasih Mas Tulus, buat ini, buat itu, buat sedekah. Terima kasih banyak. Semoga berkah melimpah ke panjenengan ya. Yang sudah bantu nasi box, sudah nyawer-nyawer. Pokoknya Mas Tulus doakan semoga berkah terus rezekinya. Diberikan rezeki yang lebih melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan memudahkan segala urusan bagi dan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus. Mas Tulus doakan semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Ya Allah, amin ya Allah ya. Mulai ada pengiriman di tanggal 1 di hari Senin ya teman-teman. Jadi jenengan bisa langsung kirimkan alamatnya sekarang ke nomor WhatsApp yang di 0857541188. Ingat, yang mau DM di Instagram harus di-follow dulu biar pesannya nggak masuk di spam. Kalau pesanmu lama terbalas, jangan ngambek, jangan baper karena kamu belum follow tapi kamu sudah DM, akhirnya pesanmu masuk di spam dan tidak terbaca atau belum terlihat. Jadi susah ya teman-teman ya. Oke, mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Aku pengen bahas terkait dengan fenomena alam yang katanya oleh BRIN dideteksi sudah terjadi kemarin pada tanggal 1 Februari. Sebentar ya, aku coba baca dulu fenomena alam apa itu. Di tanggal 1 Februari diramalkan atau diprediksikan oleh peneliti Pusat Antariksa BRIN menjelaskan bahwa akan ada komet C-202E3 atau yang disebut dengan komet ZTF akan melintas dan juga dapat dilihat di Indonesia pada tanggal 1 Februari 2023 mulai pukul 18:32 waktu setempat ya teman-teman ya, waktu setempat. Jadi WIB itu sama di 18:30. Kemudian ini masih bisa dinikmati, penampakan komet langka ini bisa dinikmati sampai di tanggal 2 Februari pada pukul 2:32
dini hari ya, waktu setempat, tergantung zonanya teman-teman. Jadi kalau misalnya WIB 2,3, jenengan hitung sendiri witanya berapa ya. Nggak perlu Mas Tulus ini ya tambahin ya, maksudnya menjelaskan detailnya Mas Tulus malah bingung nanti. Oke. Nah, komet hijau yang langka disebut dengan komet ZTF ini akan melintasi dunia. Dibilang kenapa ada istilahnya adalah penyebutan kalau komet ini adalah komet sekali seumur hidup, karena komet ini hanya akan muncul, hanya akan terlihat secara kasat mata di 50.000 tahun sekali. Ya, dimana siklus itu kayaknya nggak ada manusia yang bisa hidup di atas. Aduh, sekarang itu 60 ke atas sih, alhamdulillah. Ya teman-teman ya. Tapi yang nonton semuanya panjang umur. Amin. Bisa manfaatkan umurnya dengan baik. Amin ya Allah. Nah, jadi kenapa ada sebutan komet hijau atau komet ZTF ini juga salah satu komet sekali seumur hidup. Artinya disebut seperti itu karena memang komet ini akan muncul selama 50.000 tahun sekali teman-teman. Jadi ya dari sekarang tanggal 1 tanggal 2 udah lewat ya ini ya. Terus ada lagi 50.000 tahun yang akan datang. Apakah kira-kira kita bisa menyaksikan itu? Masya Allah. Ya ndak tahu, wallahu alam. Tapi ya ketok ya gak mungkin. Ya manusia itu paling mentok di angka 150 tahun itu sudah luar biasa. Dulu sih mbahku, Mbah Emprit itu terdeteksi di 124 atau 125 tahun kalau simbahku dulu. Ya, selebihnya aku ndak pernah tahu, tapi pernah ada yang memang sampai 130 tahunan ya di China kalau tidak salah yang terdeteksi itu ya pada waktu itu ya, ditemukan oleh warga, diklarifikasi oleh warga, disampaikan bahwa memang usianya sudah 130 sekian lah. Ya itu, tapi kalau 50.000 tahun ya kita wangel rek. Nah, Mas Tulus pengen mengomentari ini, banyak banget teman-teman yang minta, Mas Tulus, ini sebetulnya apakah ada pertanda jelek atau memang ada sesuatu yang kurang baik atau seperti apa? Ya, nah di sini Mas Tulus pengen sedikit menjelaskan terkait dengan komet hijau atau komet ZTF ini. Kita sebutnya komet hijau aja teman-teman ya biar nggak terlalu ribet ya. Mas Tulus iku lambe niki angel saiki lek ngomong. Soalnya dulu kalau sekolah nggak makan bangku sekolah, nggak enak ya. Kalau sekolah aku makannya pempek gitu sama kerupuk kemplang. Aku nggak suka makan bangku sekolah, nggak enak soalnya. Nah, komet hijau ini banyak sekali orang yang mengatakan kalau ada ini, ada itu, di TikTok ada yang aku bilang katanya ini tanda kiamat, tanda segala macam. Aduh, buat aku sih ini ada beberapa hal yang tidak bisa kita artikan bahwa ini adalah sesuatu yang buruk teman-teman. Karena satu hal yang aku pengen sampaikan ke teman-teman, hijau ini adalah warna yang sangat netral. Ya, karena disebut komet hijau karena warnanya cenderung hijau teman-teman. Terlihat secara kasat mata warnanya hijau, adanya 50.000 tahun sekali. Dan kalau misalnya dikategorikan warna merah, hijau atau biru, Mas Tulus yang paling bagus kalau bagi saya warna ternetral, warna yang ini secara energi ya teman-teman. Warna hijau itu adalah warna yang sangat netral, bukan putih. Kalau putih dibilang netral, enggak. Putih dibilang warna yang untuk menggambarkan sesuatu yang benar atau yang baik, yes. Tapi kalau dikategorikan warna hijau ini, warna yang netral. Secara tumbuhan saja, kalau hijau itu kan kelihatannya enak ya. Aku aja ngeliat sayuran hijau tuh rasanya pengen tak tumis gitu loh. Tumis setengah mateng, kangkung, sawi atau terus yang lain-lain pakcoy, rasanya kayak brokoli, kayak pengen numis yang dikasih bumbu bawang sama garam tok gitu aja udah enak banget rasanya. Kalau yang hijau-hijau sama dengan apa yang saya lihat, warna hijau ini justru kalau misalnya teman-teman beranggapan ini ada pertanda bencana dan lain sebagainya, para ahli juga menyampaikan kalau itu tidak ada hubungannya dengan bencana alam sebetulnya. Secara ilmu pengetahuan tidak ada. Tidak ada bukti konkret yang mengatakan bahwa kejadian adanya komet ini menjadi contoh atau menjadi pertanda akan adanya musibah tertentu misalnya. Tapi di beberapa media sosial ada yang bilang katanya mau ada inilah, mau ada itu, ada ini, ada itu. Kalau bahasanya mbahku itu komet itu mungkin masuknya di pulung ya teman-teman ya. Pulung itu komet itu masuk pulung apa enggak ya? Karena ya seperti bintang berjalan, bintang jatuh kan komet itu ya. Kalau dilihat secara kasat mata warna seperti itu dan warnanya hijau. Kalau dikategorikan orang bilang, ada yang bilang itu waskito lah, orang sakti atau apa, saya nggak mau mengomentari apa yang beliau sampaikan, tapi ini versi saya sendiri. Kalau saya mengatakan bahwa adanya komet ini bukan pertanda buruk. Ya. Beberapa ahli yang lebih mengerti tentang kondisi alam pun membaca atau menyampaikan bahwa ini bukan satu atau dua hal yang berhubungan dengan musibah atau terjadinya bencana alam dan lain sebagainya. Tidak berpengaruh sama sekali dengan bencana alam dan lain-lainnya. Jadi kalau bagi saya sendiri
Aku bukan berarti berkiblat dengan yang disampaikan para ahli, tapi bagi aku kenapa aku bisa mengatakan ini bukan bertanda buruk, karena warna hijau yang diperlihatkan dari warna kometnya itu sendiri, hijau itu warna yang netral. Hijau itu warna yang justru bisa dikategorikan membersihkan atau mengayomi atau merevisi atau merecharge atau mengisi ulang. Istilahnya gambarannya seperti itu. Jadi untuk namanya sudah ada komet hijau, hai gantengku, memang syutingnya nak lagi ngeliatin terus itu loh. Cucuku, anaknya ponak aku, tadi nyeluk cucu, nyeluk aku Mbah Memong. Piye jajali wis celuk mbah lagi rong dibojoi. Nah, jadi warna hijau itu bagi saya adalah warna yang netral teman-teman, warna yang baik. Dari angkanya aku banyak membaca beberapa poin di balik angka dan juga jamnya, nanti kita akan baca juga. Tapi Mas Tulus pengen fokus ke warnanya dulu karena komet hijau disebutnya komet hijau ini karena ya warnanya hijau, dan kalau misalnya ini secara garis besarnya dianggap sebagai pertanda buruk, saya tidak sependapat. Saya justru kontra dengan pendapat ketika menyampaikan ini akan pertanda musibah besar atau apa. Saya tidak beranggapan seperti itu. Karena seperti yang disampaikan Eyang sendiri, warna hijau itu sering banget terlihat di sekitar tubuhnya Eyang Lukito, ya, teman-teman. Dan juga beberapa warna hijau itu aku sering lihat sekali di salah satu pantai yang waktu itu Mas Tulus pernah ke sana, ya. Dan cenderung warna hijau itu rasanya kalau misalnya teman-teman menggambarkan, beberapa orang menggambarkan kalau jin itu ada warna hitam, ada warna merah, gambarannya berarti dia keras, berarti dia jahat dan lain sebagainya, nakal dan lain sebagainya. Saya juga mengukur dari situ. Tetapi ketika warnanya hijau, itu ketika kita rasakan tidak ada panas-panasnya gitu loh teman-teman, hanya adem biasa tok. Kalau dari aura warna hijau itu lebih terkesan adem, lebih terkesan dingin, lebih terkesan kayak istilah kita tuh kayak dipeluk, dirangkul. Jadi saya tidak beranggapan kalau ini bukan sesuatu yang bertanda buruk. Kalau bagi saya justru ini pertanda baik untuk Nusantara. Kalau bagi saya, ya, versi saya mengatakan ini pertanda baik karena warna hijau tadi menyimpulkan sesuatu yang baik, ya. Beberapa kerajaan-kerajaan gaib yang di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu memang cenderung ada warna kuning dan hijau. Ini tidak mungkin mereka itu mengambil warna ini tetapi tidak ada filosofinya, tidak ada artinya, tuh nggak mungkin. Jadi secara mungkin teman-teman melihat ada keraton dan lain sebagainya, secara nyata mungkin warnanya juga hijau dan juga kuning juga banyak sekali. Betawi juga banyak warna hijau dan kuning di Jakarta, Batavia. Tapi secara gaib saya juga pernah banyak sekali saya melihat sering sekali ornamen kuning emas dengan ornamen warna hijau itu untuk kerajaan-kerajaan gaib pada umumnya di alam gaib itu banyak sekali. Dan cenderung ini tanda yang bagus. Dan nggak mungkin mereka pakai itu kalau nggak ada artinya. Sayangnya, saya tidak bisa menjelaskan warna hijau yang ada di kerajaan-kerajaan dalam tanda kutip tadi yang saya sebutkan. Ya, kalau misalnya ada yang bilang pertanda buruk, pertanda apa, kalau bagi saya tidak. Kemudian Mas Tulus coba pengen pindah ke tanggalnya. Terjadi pada tanggal 1 Februari sampai tanggal 2 ya teman-teman. Ada di 1 sampai 2 Februari 2023. Di tanggal 2 tanggal ini masih banyak sekali sesuatu yang menurut aku kalau kita karena pandangan teman-teman karena ada pertanda buruk, jadi aku langsung ke poinnya saja. Kalau digambarkan dari segi musibah sendiri, ini ada beberapa pandangan aku yang larinya akan ke 3 segmen teman-teman: angin, air, dan juga tanah, ya. Angin, air, dan juga tanah. Tetapi sekali lagi teman-teman, ketika semuanya diakumulasikan untuk selama bulan Februari, ya, selama bulan Februari ini aku masih melihat kondisi yang walaupun ada gempa itu gempanya nggak besar. Kalau tuh ada kerusakan tuh kerusakan nggak banyak. Jadi kayak masih ada penetral, ada energi penetral. Nah ini pulung lagi komet ini salah satu energi penetral yang ada di bulan Februari. Ya wallahu alam, diprediksikan sama para ahli menyampaikannya tanggal 1 Februari dan jatuhnya di bulan Februari. Ya I don't know, saya juga nggak tahu kenapa bisa diprediksi. Mungkin mereka punya alat atau punya sesuatu yang sudah dihitung secara dari dulu kemudian dilanjutkan dari sekarang, ada kurikulumnya kali atau apa, saya nggak tahu. Tapi justru masih di posisi yang halus teman-teman, masih dalam posisi yang halus, posisi yang memang dalam kondisi terbungkus. Ada energi tertentu yang justru memang di balik hal ini ada
apa namanya ya, energi yang bisa mempengaruhi diri manusia sendiri teman-teman. Jujur 2023 ini Mas Tulus nanti kapan-kapan pengen bahas ya terkait dengan energinya. 2023 ini khususnya di tanggal ganjil sama bulan ganjil, Mas Tulus melihat ada energi ini, entah energi alam, entah energi apa, aku nggak tahu, belum aku lihat secara detail, tapi ada energi-energi tertentu di tanggal-tanggal ganjil, di bulan-bulan ganjil, tanggal ganjil, ini ada energi tertentu yang bisa nambahin sesuatu, apa namanya istilahnya kayak buat nambah, kalau orang tuh buat nambah ilmu, ada energi baik buat manusia, untuk mengurangi stres bisa, untuk nambah stres bisa, untuk keburukan bisa, untuk kebaikan bisa. Tapi untuk energi yang di Mas Tulus lihat terkait dengan di tanggal dan juga di bulan ganjil di tahun 2023, Mas Tulus melihat banyak sekali sesuatu hal yang justru dalam tanda kutip menurut saya itu justru positif, hampir semuanya positif di 2023 terkait dengan energi ya. Ada energi yang sepertinya tuh kayak terpancar di beberapa sudut, kemudian dari bumi ada, dari langit ada, kemudian dari beberapa penjuru itu kayak saling sorot, kayak saling tarik menarik di bulan ini. Nanti secara di bulan ini contohnya adanya itu tadi komet hijau ya. Mas Tulus pengen bahas nanti di lain waktu ya teman-teman ya, nanti kita bahas di lain waktu ya. 2023 itu istimewa teman-teman. Jadi kalau misalnya terkait dengan musibah besar, yes, Mas Tulus juga melihat ada memang di 2023 secara angka, ya bukan dari leluhur loh ya. Nanti dikiranya Mas Tulus ini punya leluhur raja dan lain sebagainya, tidak. Mas Tulus tidak punya yang kayak gitu-gitu. Kemudian dari beberapa hal yang aku lihat terkait dengan di bulan Februari sendiri, sepertinya kondisinya masih sedikit aman, masih sedikit cooling down ya. Terkecuali ketika yang aku baca terkait di luar angka-angka di tanggal 1 dan juga 2 Februari, ketika dia terjadi lewat dari tanggal genap atau bulan genap teman-teman. Berarti masih ada potensi di bulan 3, bulan 5 sama bulan 7 ya, 3 bulan setelah intuisinya hari ini. Jadi kalau di tanggal-tanggal itu ada musibah besar juga sangat mungkin. Nah, apakah energi yang Mas Tulus masukkan tadi termasuk untuk mempengaruhi musibah-musibah besar ini? Ya nanti kapan-kapan kita bahas di lain video biar lebih detail lagi ya. Jadi saya kembalikan lagi di angkanya terkait dengan musibah yang saya lihat yang terkuat ya. Kita coba cari tahu dari angkanya. Yang terkuat adalah memang air dan juga angin teman-teman. Untuk di bulan Februari sendiri, Februari sampai April, Mas Tulus masih melihat ada potensi air dan juga angin yang cukup melimpah ya. Walaupun airnya tidak terlalu banyak, tapi ada kemungkinan potensi musibah yang terjadi karena angin dan juga air teman-teman. Dari angka kedua ini ada dua potensi tadi. Kemudian ada di tanggalnya sudah kita lihat, kita garis bawahi lagi, kita akumulasikan. Yes, masih dalam suasana yang kayak ibarat kata tuh bom iki meledos ya. Kita tuh kayak lagi ngidupin, kayak seakan-akan ya Februari ini gambaranku adalah kayak mercon yang mau diledakkan tapi ditutupin sama ember, jadi biar nggak melebar. Kayak ada sesuatu yang sedang menaungi kita di bulan Februari, sehingga rasanya masih baik-baik saja ya. Mungkin salah satu pertandanya adalah dengan adanya komet ini, sehingga dijadikan sesuatu yang baik ya. Saya beranggapan komet ini bukan sesuatu yang buruk, bukan pertanda buruk, tapi pertanda yang baik, pertanda sesuatu yang baik-baik akan mendekat dengan kita. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah. Yang mengaminkan doanya Mas Tulus semoga mendapatkan kabar baik apapun itu, amin ya. Kemudian dari angkanya itu Mas Tulus lihat ada kayak ada penetral, kayak ada penghalang, kayak ada perisai yang melindungi itu supaya tidak terjadi. Kemudian yang di jamnya teman-teman, di 18.30, di setengah 7, dan juga di 2.30 pagi dini hari, masih semuanya sama-sama di posisi tengah-tengah, setengah 7, setengah 3. Masya Allah. 7 dan 3 ini salah satu hal, memang ada satu yang sedang dipersiapkan, ada sesuatu. Nah ini beberapa kali Mas Tulus lihat ya, pesan di balik angka-angka yang Mas Tulus lihat ini, memang Mas Tulus berkali-kali melihat pesan di balik, memang ada sesuatu yang sedang dipersiapkan, ada sesuatu yang sedang ditata, ada sesuatu yang sedang diatur, kayak lagi noto-boto itu batu bata ya, kayak lagi bangun sesuatu sedang ditata. Sekarang lagi sama arsitek dibuat tulisannya apa, modelnya seperti apa gitu loh, kayak lagi dibentuk, kayak sedang dibangun sesuatu, sedang dibentuk untuk menjadi sesuatu
ya. Maaf saya nggak bisa sebutkan itu apa, tapi memang sedang ada perbaikan ya. Dan salah satu perbaikan dari segi ini memang awal energi ada di di tahun 2023 memang diawali di bulan Februari teman-teman. Karena 2023 ini akan menjadi tolak balik dari apa yang terjadi. Jadi misalnya di ramalan cuaca akan menyampaikan ada hujan, itu justru antara kering dan juga basah ini sangat akan bertolak belakang. Kalau wilayah itu diramalkan akan basah, bisa jadi justru akan kering. Diramalkan jadi kering, bisa jadi basah. Jadi kayak ada tarik menarik, ada tarik ulur di antara beberapa hal yang berbeda atau bertolak belakang. Intinya itu di 2023, dan awal energi yang kita simak, yes, kita patut bersyukur 2023 awal Februari dikasih hujan, alhamdulillah. Banyak orang yang berkeyakinan bahwa hujan di Februari pertanda yang baik. Kita aminkan saja, amin. Kalau pertanda yang buruk-buruk atau pertanda jelek atau feelingnya kurang bagus, ya kita jangan aminkan ya. Mudah-mudahan Allah tangguhkan itu. Jadi intinya adalah komet hijau yang terjadi pada tanggal 1 dan juga 2 Februari menurut Mas Tulus ini pertanda yang baik. Amin ya Allah. Pertanda sedang ada sesuatu yang sedang disapu, sedang ada sesuatu yang digambarkan, dibuat, dikasih perisai dan lain sebagainya. Katakan amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga kabar baik buat kita dan juga kabar baik buat yang lagi nonton sekarang ya. Amin ya Allah. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin ya Allah. Untuk teman-teman yang dalam kondisi sedang punya hutang piutang, semoga cepat lunas hutangnya, amin. Yang punya masalah semoga cepat selesai, amin ya Allah. Yang pengen punya momongan semoga segera Allah berikan momongan, amin. Yang sedang ingin ketemu dengan jodohnya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Untuk yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, dan yang saat ini sedang pengen jual aset warisan keluarga biar tidak ada salah paham antar keluarga, cepat laku mudah-mudahan, amin ya Allah. Untuk yang sedang pengen punya usaha, pengen punya rumah, pengen punya mobil, nyekolahin anak setinggi-tingginya, pengen manfaat buat orang banyak, semoga semua hajat pengen segera Allah kabul, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dipilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Semangat yang pasti untuk jenengan-jenengan semua. Aku terima kasih hamba Allah yang kirim baju ya. 7XL itu terbaik, 7XL itu sudah the best ya. 6XL pas, 7XL lebih enak lagi dipakainya ya. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Awalnya saya beli teman-teman, awalnya saya beli di media sosial, tetapi setelah beliaunya tahu postur tubuhku, tak pakai, terus tak update. Nih terima kasih bajunya sudah sampai, uangnya dikembalikan. Wah, Mas Tulus cocok banget pakai baju itu, uangnya ditransfer ulang dan akhirnya dapat 2 free baju, Masya Allah. Ini belakangnya bagus loh, tapi muter mburi yo panggara ketok. Ya pokoknya terima kasih, berkah melimpah untuk semuanya. Sehat-sehat buat kita. Sekali lagi yang itu bisa Mas Tulus bahas hari ini. Mas Tulus minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kita doakan bersama-sama jenengan sehat, saya sehat, jenengan lancar rezekinya, saya juga lancar, jenengan dapat berkat dari saya juga dapat berkat dari jenengan. Amin ya Allah, saling jadi berkat untuk satu sama lain ya. Amin, amin, amin. Mas Tulus pamit ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Untuk yang membantu sedekah silahkan klik kolom deskripsi sekarang, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Atau untuk yang mau nyawer-nyawer, di sini ada fitur super thanks yang bisa kalian fungsikan untuk menyawer Mas Tulus ya. Baik untuk video short dan juga untuk video reguler sekarang sudah bisa disawer ya teman-teman. Ada video short yang cuma 1 menit itu, yang kotak, yang panjang, sama kayak di TokTok. Nah itu bisa disawer sekarang. Teman-teman bisa manfaatkan fitur saweran untuk itu. Berkah melimpah untuk semuanya. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf kalau misalnya ketika Mas Tulus cengeng nangis-nangis bisa ikut nangis juga. Intinya bukan berarti Mas Tulus ngemis minta perhatian, minta uang, tidak. Tapi kita sama-sama untuk menyemangati satu sama lain ya. Mas Tulus pamit guys, sedayanipun. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sehat, berkah. Amin. Manfaat buat orang banyak ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.